Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saman Hafiz. Di sini saya akan mereview buku tentang MRI. Untuk mendeteksi kelainan dan cedera tulang belakang di bagian MRI. Ya, di sini di buku ini ada prinsip dasar MRI. Bagaimana prosedur umum untuk melakukan pemeriksaan MRI? Berikut ini penjelasannya. 1. Pada awalnya pasien diposisikan dalam scanner. 2. Medan magnetik pada scanner, biasanya 1 atau 1,5 Tesla. 3. Dikirimkan pulsa elektromagnetik ke dalam scanner sehingga menyebabkan reorientasi dari proton, biasanya 90 derajat terhadap medan eksternal. 4. Pada saat proton sudah sejajar dan relaks, maka dipancarkan signal radio frekuensi yang ditangkap oleh antara pada scanner. 5. Signal akan diproses menggunakan komputer dan program software. Ini sistem kerja mesin MRI. Bisa dilihat teknik pemilihan sequence MRI. Penentuan sequence pulsa berdasarkan indikasi klinis untuk memeriksakan lebih lanjut kasus-kasus yang dikategorikan secara mayor, misalnya penyakit degeneratif, trauma, dan tumor. Yang pertama di sini ada T1 weighted images, merupakan image yang paling baik digunakan untuk menilai anatomi detail dari tulang dan garis fraktur. B. T2 weighted image ini sensitif untuk menilai perubahan patologis pada jaringan, meliputi beberapa proses yang terjadi di dalam sel matriks ekstraselular yang meningkatkan komponen cairannya. C. Fat Suppress T2 weight fast spin exo dan stir. Ya, di sini ada tabel sekuen pulsa dasar untuk MRI pada tulang belakang leher. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Ya, di sini ada coil pada MRI. Coil terdiri dari satu atau lebih kumparan kawat konduksi dan kumparan tersebut tampak mengelilingi inti dari coil. Coil merupakan perangkat keras pada mesin MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet atau untuk mendeteksi perubahan medan magnetik oleh induksi voltase dari kawat induksi. Di sini ada gambaran coil yang terdapat pada MRI. Bisa dilihat. Di sini ada coil guardian. Coil guardian digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi-fraksi kecil terhadap medan magnet utama. Guardian digunakan untuk memvariasikan medan pada pusat magnet. Terdapat 3 medan yang paling tegak lurus antara ketiganya, yaitu bidang X, Y, dan Z. Fungsinya berbeda-beda sesuai dengan irisan yang dipilih, aksial, sagittal, atau koronal. Di sini ada gambar MRI yang menggunakan coil guardian dengan ketiga medan yang saling tegak lurus. Bisa dilihat. Di sini ada kontras materi pada MRI. Kontras material adalah substansi kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melihat anatomi dan fungsi dari daerah yang akan dicitrakan, dengan tujuan memperjelas perbedaan antara berbagai jaringan yang berbeda atau antara jaringan yang normal. Di sini ada gambaran normal tulang belakang pada MRI. Pada magnetic resonance image untuk mengevaluasi segmen tulang belakang, cervicalis, thoracalis, dan lumbosakral. Pada ruang epidural terlihat mudah dibedakan dengan tulang
kortikal dari korpus tulang belakang dengan intensitas signal rendah vena pada lemak epidural. Di sini ada karakteristik beberapa jaringan pada pemeriksaan MRI. Bisa dilihat. Gambaran MRI tulang belakang cervicalis. Berikut ini merupakan hasil foto MRI pada beberapa tulang belakang cervicalis. Di sini ada petunjuknya, ada penjelasannya juga. Intisari, Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan pemeriksaan imaging yang menggunakan bahan hidrogen dan interaksinya dengan kedua medan magnet eksternal dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar yang detail dari tubuh manusia. Dengan manipulasi kekuatan dari pulsa radio frekuensi, seberapa sering pulsa dikeluarkan, dan beberapa lama setelah energi pulsa dipancarkan. Coil merupakan perangkat keras pada mesin MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet atau untuk mendeteksi perubahan. Terdapat dua jenis tipe coil, yaitu coil gradien dan coil radiofrekuensi. Kontras material adalah substansi kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melihat anatomi. Beberapa indikasi pemeriksaan MRI pada tulang belakang untuk melihat anatomi dan di dalam tulang belakang, mendeteksi kelainan kongenital pada tulang belakang dan medula spinalis. Gambaran yang diperoleh pada MRI tulang belakang terlihat lebih jelas dan lebih detail dibandingkan gambaran yang diperoleh apabila menggunakan metode imaging. Beberapa kerugian menggunakan MRI yaitu memerlukan untuk yang lebih lama. Riwayat penulis, dokter yang bernama lengkap Yuyun Yuniwati, ini dilahirkan di Malang 31 Oktober 1968. Ia merupakan anak pertama dari Bapak Wajib almarhum dan Ibu R.A. Siti Suparsiah almarhum. Bisa dilihat.